Tadi saya bincang-bincang dengan satu rekan di lounge. Saya sudah lama tidak pernah lihat barang itu. Ketika naik mobil, lalu lewat di satu jalan, itu ada sapu lidi, saudara tahu sapu lidi. Sapu lidi itu biasanya kan untuk nyapu kan begini tuh. Ini sapu lidinya dibalik, didekno terbalik. Itu tanda untuk apa, saudara? Yang tahu angkat tangan. Yang tahu sapu lidi dibalik itu tanda untuk apa? Angkat tangan. Nolak hujan ya. Semua saudara kok tahu jurus itu? Ayatnya di mana itu ya? Ternyata semua paham betul ya tentang sapu lidi. Terus diincepno apa? Di lidinya bawang. Bawang atau apa? Cabai atau cabai. Tolak hujan. Itu mitos itu. Nah, saya ingin memberi analogi. Kalau saudara melihat sebuah barang, saya sudah nggak lihat itu mungkin ya puluhan tahun ya. Karena yang saya ingat itu waktu di desa. Kalau bapakku itu kepengen menjemur apa misalnya barang-barang kapuk atau jagung atau beras gitu ya, lalu dipasang itu terbalik begitu. Itu sudah 50 tahun mungkin ya. Kok tadi saya lihat itu lalu saya tersenyum sendiri gitu. Lalu saya bincang-bincang dengan Pak Handoko, kamu pernah enggak tahu sapu lidi diwalik? Loh, dulu bapakku itu gitu, terus dikasih lombok, tak tendang, lalu aku dikejar sama bapakku dipendung. Ya ternyata itu adalah sebuah kode mitos, kita nggak percaya itu. Tapi saya ingin mengkomparasi, kalau saudara lihat sapu lidi, saudara ingat itu walaupun itu mitos. Tetapi kalau saudara baca YHS, yang kau ingat apa gitu. Nah itulah yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Apa tadi jawabannya? Yusah Kadisiswan. Siapa tadi yang jawab begitu? Ya, bukan. Tetapi waktu saya ngurus sinode di Jakarta, di Dirjen Bimas Kristen, ketemu namanya Pak Pasaribu, Ketua Sinode Bagian Kerohanian. Dia kasih nama itu Yesus Hidup Sejati. Langsung klik di hatiku. Langsung klik gitu loh, Yesus Hidup Sejati. Jadi kalau saudara, kan saudara punya 3 rumah. Rumah yang pertama adalah keluarga. Rumah yang kedua adalah gereja lokal. Rumah yang ketiga adalah surga. Itu rumah saudara. Karena saudara anak-anak Tuhan, kau punya 3 rumah. Saya tidak berbicara tentang rumah pertama. Banyak persoalan, banyak yang dibahas di rumah pertama tentunya. Dikhotbahkan di rumah pertama banyak. Tetapi saya mau fokus bukan rumah ketiga. Banyak khotbah tentang rumah ketiga, tentang kedatangan Tuhan kah, tentang apa yang terjadi kah di sana, bagaimana masuk dan lain sebagainya. Tetapi saya mau fokus ke rumah yang kedua, yaitu gereja lokal yang bernama YHS. Kalau saudara ingat sapu lidi dibalik, mitosnya adalah tolak hujan. Kalau saudara ingat YHS, saudara ingat satu, Yesus hidup sejati. Bukan hanya itu saja, bukan hanya Yesus hidup, tapi yang kedua, YHS itu adalah Yesus hadir sekarang. Jadi Yesus yang hidup itu Yesus yang hadir. Hidup tapi nggak hadir, what for? Hidup tapi jauh-jauh, buat apa? Tapi Yesus itu hidup dan Yesus itu hadir sekarang. Dan yang ketiga yang ingin saya sampaikan pada episode kali ini, maksud saya, yaitu YHS itu Yesus hebat sekali. Jadi Yesus yang hidup itu hadir. Yesus yang hadir itu hebat.
Inilah yang akan saya bagikan kepada saudara kali ini. Yuk lihat yang pertama. Wahyu 1 ayat 18, tolong dibacakan. Aku adalah yang hidup. Aku telah mati, tetapi lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Yesus hidup sejati itu berarti Yesus hidup sampai selama-lamanya. Jadi kalau saudara ingat rumah kedua saudara YHS, saudara ingat Yesus hidup sejati. Kau punya Tuhan bernama Yesus yang hidup kekal. Kalau saudara amati semua agama itu mengagumi tokoh-tokohnya. Agama A ada tokohnya, agama B semua ada tokoh-tokohnya. Tapi semua tokoh-tokoh itu mati. Tetapi tetap disembah, tetap dimintai doa pada orang mati itu. Sekalipun tetangga. Katanya kalau yang tetangga enggak menyembah orang mati, sama. Hanya Yesus pribadi yang masih hidup. Sempat mati karena menebus dosa kita. Tapi dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Dan dia yang hidup itu memberikan kepada kita hidup hari ini bukan hidup cuma sementara. Tetapi selama-lamanya. Bukan sekedar memperpanjang hidup duniawi. Tapi mengubah kualitas hidup dari yang fana kepada yang kekal. Yohanes 11 ayat 25 berkata begini. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Percaya kepada Yesus berarti kita hidup. Melampaui kematian. Yang ditakuti manusia itu apa sih? Mati. Kalau ngomong dengan masyarakat di Hong Kong gitu tentang mati, mereka nggak suka sekali. Nggak suka. Karena takut dengan kata mati itu. Tetapi bagi kita sudah ada yang mati menebus kita. Sehingga ketika engkau percaya Yesus, engkau punya hidup melampaui kematian. Yesus tidak menawarkan hidup tambahan. Dia menawarkan hidup sejati. Katakan bersama saya, kalau saya ngomong YHS, saudara jawab Yesus hidup sejati. YHS? YHS? Hidup sejati ini bukan soal umur panjang, tapi soal hidup yang tidak pernah berakhir di dalam Dia. Banyak orang hidup secara jasmani, bernapas, berjalan, bekerja, tetapi tidak memiliki hidup sejati di dalam roh mereka. Hidup sejati itu hanya ditemukan di dalam Yesus. Sebab itu ketika saudara sudah memiliki Yesus, sudah percaya Yesus, jangan menukar Yesus dengan yang lain. Jangan menukar dengan harta, jangan menukar dengan tahta, jangan menukar dengan cinta. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. 1, 2, 3. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Enggak boleh ditukar dengan harta, tahta, dan cinta. Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dengan lebih berkelimpahan. Tanpa Yesus hidup hanya rutinitas. Dengan Yesus hidup menjadi penuh makna, kekuatan, punya tujuan. Banyak yang hidup tapi kosong. Hanya di dalam Yesus hidup menjadi penuh dan kekal. Yesus hidup sejati. Karena tidak sempat latihan, maka saya putarkan saja video di Malang. Ada pujian yang ada kalimat Yesus hidup sejati. Boleh dilihatkan ya. Silakan. Semua bangkit berdiri, come on. Hey. Ini minggu lalu di Malang. Sama-sama ya. Gini. Hari ini ku bangkit dan bersyukur. Katakan kasih-Mu tak pernah luntur. Dosa hilang, kutuk sinar. Katakan Yesus menang. Yesus menang selamanya. Langkahku teguh di janji-Mu, tak goyah walau badai datang. Sebab anugerah cukup bagiku, ku hidup dalam kebenaran. Sama
Sebab itu ku takkan ragu. Bersorak karena anugerah, hidupku penuh kuasa surga. Bukan karena aku layak, tapi karena salibmu dahsyat. Haleluya. Lagi ya, katakan hari ini. Come on. Ku bangkit dan bersyukur. Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu tak pernah luntur. Yang percaya katakan dosa hilang. Dosa hilang. Kutuk sirna. Yesus menang. Yesus menang selamanya. Katakan langkahku teguh dan janji-Mu tak goyang walau badai datang. Sebab anugerah-Mu itu teguh. Hidup dalam kemenangan. Bersorak karena anugerah. Bernyanyi firman Yesus hidup sejati. Sebab itu ku takkan ragu. Bersorak karena anugerah. Hidupku penuh kuasa surga. Bukan karena aku layak, tapi karena salibmu dahsyat. Katakan dahsyat. Come on. Dahsyat. Sekali lagi katakan dahsyat. Dahsyat. Ayo kita tepuk tangan yang meriah buat Yesus yang hidup dan luar biasa. Yesus sempat mati di Golgota. Tetapi untuk menebus kita supaya kita punya hidup sejati. Dan kabar baiknya adalah Yesus bukan sekedar hidup, tetapi YHS, kalau saudara ingat gereja saudara, YHS, Yesus hadir sekarang. Dia yang hidup, dia hadir. Matius 28 ayat 20 katakan begini. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bukan hanya hadir di zaman murid-muridnya saja ketika itu. Tapi sampai sekarang. Dia hadir bahkan sampai akan datang. God is more present than you are aware of. Dia hadir lebih dari yang kau pahami, yang kau sadari. Acap kali kan kita ini merasa sendiri, ndak ada yang mengasihi, semua berubah, semua meninggalkan. Enggak, saudara. Dia hadir. Dia hadir. Saudara tahu gelombang radio? Kan enggak kelihatan. Itu ada gelombang radio itu. Tapi kita hanya bisa dengar radio itu kalau saudara punya frekuensi yang sama dan kemudian kau on-kan radio itu. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Dia hadir, Bible menyebutkan. Walau tak tampak kehadirannya, dia selalu ada. Bukan datang dan pergi. Tapi masalahnya, apakah saudara sefrekuensi dengan dia? Apakah saudara terus arahnya kepada kerja, hobi. Atau urusan-urusan yang di bawah, Bible menyebutkan biarlah perhatianmu kepada yang di atas di mana Kristus ada. Bukan sekedar, memang kita punya tanggung jawab keluarga, tanggung jawab bekerja, juga menikmati hobi. Orang memang mesti punya hobi sih. Tetapi kita mesti juga sefrekuensi sehingga ketika kita on-kan, hadirlah dia. Saya akan putarkan satu video. Judulnya Jesus Everywhere. Yesus di mana-mana. Ketika kau melahirkan, dia juga besertamu. Ketika kau kerja kasar pun, ketika engkau sekolah, ketika engkau putus asa, ketika engkau alami kesulitan apa, dia selalu ada. Cuma kita tidak aware, kita tidak menyadarinya. Padahal
God is more present than you are aware of. Dia hadir itu lebih dari yang kau pahami. Lihatlah ini, silakan. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, desperation reaches out and clutches me. When I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sweet Jesus, word that came to life for us, a song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on and on. To Mary's ears on angels' wings, Jesus, word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, sweet Jesus, proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. Proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives Amin. In every place, in every situation, dia hadir di situ. Apa saja tadi di video itu, dia hadir di apa saja. Waktu sekolah kesulitan, dia ada untuk anak student, apalagi ya tadi ya? Ya, apalagi ya? Dalam semua aspek ya, dalam situasi apapun. Berarti dari video ini supaya saudara itu punya pemahaman. Ketika kau ibadah kayak gini, dia ada hadir enggak? Hadir.
Tadi saudara nyanyi sungguhan, dia lihat enggak? Lihat. Saudara membawa persembahan recehan, lihat enggak? Lihat. Saudara datang tepat waktu atau di akhir telat-telat, lebih mementingkan urusan lain, lihat enggak? Lihat. Jadi YHS, kalau saudara ingat YHS, Yesus hadir sekarang. Saya ingin supaya jemaat YHS itu punya kebiasaan baru. Kayak gini. Biasanya orang menyebut doa itu definisinya itu menjadi sempit. Berkomunikasi dengan Tuhan dengan tutup mata di satu tempat khusus. Kenapa? Arti doa kok bisa menjadi sempit seperti itu yang dipahami oleh orang Kristen? Harusnya doa atau komunikasi dengan Tuhan itu bukan tutup mata di suatu tempat, lalu dia baru berkata-kata dengan Tuhan. Tidak harus begitu. Kalau saudara ingat gereja rumah kedua saudara, gereja lokal saudara YHS, Yesus hadir sekarang, maka di situasi dimanapun kau ada, itu dia hadir. Maka ketika engkau sedang alami rasa lemah gitu, kau berkata begini, Tuhan, Yesus tolong aku. Nggak usah merem. Ngomong gitu, Yesus tolong aku. Apalagi misalnya, kalau engkau ragu-ragu ya, khawatir gitu, aku percaya padamu Yesus. Ngomong gitu, supaya manusia rohmu itu dengar apa yang kau omongkan. Kalau ketika engkau ditolong Tuhan, engkau dapatkan sesuatu yang baik gitu, terima kasih Yesus. Kenapa sih kalau makan di restoran mesti tutup mata? Kan tidak harus tutup mata. Untuk mengucap syukur apa harus tutup mata? Kecuali kalau saudara punya waktu panjang, kalau saudara punya tempat khusus, supaya tidak tergoda dengan orang lewat, kau tutup mata karena kau mau berkomunikasi panjang. Tetapi kalau kau lagi setir, masa mau terima kasih merem dulu, terima kasih Tuhan, kan tidak. Saya acap kali kalau misalnya makan gitu ya, lagi disorot orang gitu, rame-rame padahal waktunya singkat. Tuhan makanannya enak, terima kasih Tuhan. Amin gitu dalam nama Yesus. Jadi biasakan karena Yesus hadir sekarang dimanapun saudara bisa berkata, Yesus tolong aku. Wis itu keren, sungguhan keren itu. Kalau khawatir, aku percaya padamu Yesus. Kalau berterima kasih, Yesus terima kasih engkau baik. Tadi dikasih makan Bu Hulda. Oh enak tenan, terima kasih Tuhan. Udah, gak usah merem-mereman. Terus Bu Hulda bilang, itu mamaku tadi yang masak. Katanya Bu Hulda, mau tak kasihkan sama Pak Yusak. Loh, kamu kasihkan Pak Yusak. Mau tak Pak Yusak? Nanti kalau gak enak ya apa? Ngomong Hulda, oh enak tenan. Gitu. Saya bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, enak Tuhan. Tapi YHS Surabaya itu memang berkelimpahan dengan makanan aku, saudara. Ada yang kasih kecap. Tadi Bu Sinja kecap 2 botol. Ngapain kok ngasih 2 kecap? Karena pernah dia datang ke Forest, ada kecap enak. Oh aku punya Pak. Setiap kali ke sini saya dikasih kecap 2 botol. Mau tak jual. Karena banyak kecapnya, saudara. Ada yang kasih apa namanya, yang dari Makassar itu apa? Coto, konro, sop konro. Dikasih sop konro pasti tak bawa ke Malang ini. Tadi itu ada makanan ini, makanan itu, semuanya. Karena memberi secangkir minum kepada murid Tuhan, kok tidak kekurangan keuntungan kata Tuhan Yesus. Ya boleh tepuk tangan, oke ya.
Ya baik, Yesus hadir sekarang. Tapi bukan berarti jangan dipelintir. Oh, Pastor Yusak di HS itu ngajari nggak usah tutup mata kalau sembahyang. Jangan, nanti aku diamuin orang, saudara-saudara. Diamukin orang. Jadi kalau di momen-momen tertentu tidak harus. Jangan mempersempit definisi doa itu tutup mata. Enggak. Jadi kehadiran Yesus itu tidak butuh undangan VIP. Dia sudah hadir sekarang. Sudah tidak pernah dibiarkan sendiri, tidak pernah ditinggalkan dalam keadaan apapun. Di YouTube saya ada channel Yesus Hadir Sekarang. Silakan saudara ketik di search YouTube Yesus Hadir Sekarang. Lalu keluar nama saya. Di situ ada lagu ini. Silakan Yesus Hadir Sekarang ya. Setiap hariku bersyukur Yesus hadir, dia tak berubah. Kasih dan kuasa-Nya sungguh besar. Dia pulihkan hidupku. Yesus hadir sekarang. Mujizat-Mu jadi nyata. Setiap hati dipulihkan. Yesus hadir sekarang. Ayo semua ikut naikkan puji Tuhan dari atas. Setiap hariku bersyukur. Yesus hadir, dia tak berubah. Kasih dan kuasa-Nya sungguh besar. Dia pulihkan hidupku. Sama-sama. Yesus hadir sekarang. Mujizat-Mu jadi nyata. Setiap hati dipulihkan. Yesus hadir sekarang. Semua, Yesus hadir. Yesus hadir sekarang. di rumah tanggamu, di pekerjaanmu. Mujizat-Mu Dia hadir. jadi Mujizatnya nyata atas kita. Setiap hati dipulihkan. Yesus hadir sekarang. Semua ucapkan dengan iman. Yesus hadir Dalam nama Yesus. sekarang. Hadir di keluarga, hadir di pekerjaan, hadir dalam hidup kami ya Tuhan. Ada mujizat-Mu nyata. Setiap hati Dipulihkan. Yesus hadir sekarang. Coba saudara sendiri katakan Yesus hadir. Yesus hadir sekarang. Mujizat-Mu jadi nyata. Setiap hati dipulihkan. Yesus hadir sekarang. Amin. Amin. Jika Yesus hadir, mujizatnya nyata. Contoh ya saudara,
Orang lumpuh 38 tahun lumpuh. Begitu Yesus hadir di situ, ngadeg gitu, berdiri loh. Itu luar biasa. Bahkan yang mati sudah 4 hari di dalam kubur, Yesus hadir di depan kubur itu, bangkit loh itu. Siapa namanya? Lazarus. Bahkan ada orang yang dirasuk setan di kuburan, menyiksa dirinya, merajam dirinya dengan batu. Yesus hadir, setan minggat itu, sembuh itu. Ketika Yesus hadir, mujizatnya itu nyata. Sebab itu ketika engkau diingatkan rumah keduamu kan gereja toh, lokal YHS toh. Kau ingat YHS, dia hadir. Dia hadir. Yang terakhir sekarang. Ada tulisannya A.W. Tozer berkata begini, you don't have to go anywhere to find God. He is already right where you are. Engkau tidak perlu pergi kemana-mana untuk mencari Tuhan dalam artian ke pohon, ke kubur, ke gunung. Di rumah kedua saudara namanya YHS, Yesus hadir sekarang. Di situ kau alami mujizatnya. Yang terakhir sekarang, Yesus yang hidup, dia hadir. Dan dia yang hadir, itu Yesus yang hebat sekali. Yesus yang hidup, Yesus yang hadir adalah Yesus yang hebat sekali. Katakan amin. Di Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Karena itulah Elohim sangat meninggikan dia, kan memberikan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di surga, di bumi dan di bawah bumi. Dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim Bapa. Semua anak Tuhan harus percaya ayat ini. Bahwa satu saat nanti semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Sekarang belum. Tapi akan datang pasti tergenapi. Percaya katakan amin. Sekarang belum. Berapa banyak yang masih belum percaya Yesus? Miliar orang. Tetangga saja 2 miliar lebih. Di seluruh dunia loh, masih banyak yang belum. Walaupun mayoritas sudah, tapi masih banyak yang belum. Tapi ayat ini pasti tergenapi. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus itu Tuhan. Beberapa hari kemarin Pastor Gary ngomong ke saya, Pak, ada tokoh Kristen di Indonesia yang dulunya menentang nama Bapa, tapi sekarang dia khotbah nama Bapa. Diajak collab, oke Kika, oke atau tidak? Siapa nyo? Lalu dia tunjukkan fotonya, dia tunjukkan khotbahnya. Ternyata saya tahu. Dia dari Reform. Dulu anti, tapi sekarang mengakui bahwa nama Bapa itu adalah YHWH. Nama Bapa itu beda dengan Tuhannya tetangga. Surganya beda dengan surganya tetangga. Masuknya ke sana beda dengan masuknya tetangga di situ. Deskripsi surganya beda dengan deskripsi surga ini. Saya bilang sama Pastor Gary, enggak lah. Kenapa kok enggak ini? Oke, sekarang sama-sama mengenal nama Bapa, tetapi di poin-poin lain seperti Roh Kudus, dia tidak percaya bahasa roh dan dia serang orang yang ngomong bahasa roh itu orang yang jelek. Sign and wonders sudah lewat itu masa rasul-rasul dulu. Trikotomi, dikotomi, mereka dikotomi, kita trikotomi. Jadi banyak
pengajaran yang berbeda. Cuma berbeda nggak apa-apa kalau saling mengasihi. Masalahnya adalah berbeda tapi nusuk. Mimbarnya dipakai untuk menyerang. Das. Saya sendiri kan menghindari orang toksik tuh. Saya berdoa supaya Tuhan, di rumahku pertama jangan ada orang toksik, di rumahku kedua jangan ada orang toksik. Kalau di rumah ketiga sudah pasti yang toksik nggak boleh masuk ke sana tuh. Tetapi yang masih ada itu kemungkinan di rumah saudara yang pertama atau di rumah saudara yang kedua toksik ini. Jadi menebar racun. Jadi kalau misalnya komunitas saudara bisik-bisik menebar racun, harusnya saudara tidak menyaut, enggak tanggapi. Sudah ditinggal pergi saja. Karena kadang orang menebar racun, orangnya sudah pergi dari kita, tapi racunnya masih tertinggal dengan yang masih ada. Itu buruk sekali. Ada penelitian dari perusahaan sekuler berkata begini. Kalau ketemu pegawai yang cerdas, yang potensi, yang bagus leadershipnya, bla 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 bla, bagus cari promosi, cari penghasilan, bagus. Tapi dia toksik. Lalu menurut survei itu lebih baik dia ini jangan lama-lama ada di situ, mesti segera disingkirkan. Karena yang dihasilkan pertama dengan resiko kerugian yang besar yang akan datang disebabkan oleh orang ini jauh lebih besar resikonya daripada penghasilan yang dia peroleh, dia sumbangkan karena kecerdasan, karena potensi dia. Itu sekuler loh saudara. Apalagi di dalam Tuhan. Kan Yesus, God is love. Yesus itu kasih. Nah kalau ada di antara kita yang toksik itu mesti diwaspadai. Dan menurut penelitian secara ilmuwan, orang yang NPD atau toksik itu 90 sekian persen nggak bisa disembuhkan. Itu sudah bawaan orok. Walaupun kita percaya Roh Kudus, percaya kuasa Tuhan, tetapi jangan kita gegabah. Nah, sebab itu ketika ada orang yang mimbar dipakai untuk menyerang sana, menyerang sini, saya bilang enggak deh. Puji Tuhan sudah kenal nama Bapa. Jadi sekarang ini saudara, kita sudah percaya nama Bapa adalah Yahweh. Dulu kan banyak orang yang belum. Sekarang kekristenan di Indonesia semua sudah percaya bahwa nama Bapa itu Yahweh. Nama Bapa itu adalah Yahweh. Meskipun mereka masih memanggil si A sebagai sebutan. Tapi buat saya sendiri bersyukur bersama semua jemaat bahwa kita sudah mengenal. Dan nanti semua orang percaya pasti akan kenal nama Bapa adalah Yod-He-Wav-He Yahweh itu. Katakan amin. Oke ya saudara. Jadi yang Yesus belum semua lutut, belum semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Tetapi satu saat pasti. Nah kalau sekarang saudara berkata begini, tapi ada loh pendeta A, pendeta B yang belum kenal bahwa Bapa itu namanya Yahweh. Ya mungkin mainnya kurang jauh, tidurnya kurang malam, kopinya kurang pahit mungkin. Tetapi semua pasti, karena semuanya sudah gitu. Kalau dia ketinggalan ya saudara yang memberitahu lah. Oke. Nah, satu saat Yesus ini saudara namanya di atas segala nama, semua harus sujud di surga di bumi, bahwa bumi nggak ada yang bisa tandingi namanya. Di mana kau beribadah, rumah keduaku adalah YHS. Yesus hebat sekali. Yesus memiliki segala kuasa, kuasanya tidak terbatas oleh waktu, ruang, bahkan maut atau iblis sekalipun. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan sering dilihati iblis,
Iblis itu kayaknya nggak tahu kalau saudara itu punya nama Yesus. Reinhard Bonnke berkata begini, "The name of Jesus is the most powerful weapon you can ever use." Nama Yesus itu adalah senjata paling kuat, paling ampuh yang bisa kau pakai. Nah, kalau itu ada di dalam diri saudara, setan mau ngetok-ngetoki saudara, dia sudah ngeper dulu, saudara. Begitu dia ngetoki saudara, dia sudah tahu, wah, dia punya senjata yang ampuh itu. Nama Yesus membuka kunci surga dan mengunci pintu neraka. Itu luar biasa. Sebut namanya, alami kuasanya. Lagi dibuat lagu. Sebut namanya, alami kuasanya. Dan kabar baiknya adalah ketika engkau menyebut nama seorang yang punya bintang gitu misalnya. Bintang 2 kah, bintang 3 kah, apalagi bintang 4. Orang pasti akan ngeper kalau mau ganggu saudara. Kemarin saya naik sepeda motor dari Forest Malang ke Bromo, naik sepeda motor. Gara-gara malam-malam saya di WA orang, "Pastor, jam 6.30 besok diajak naik sepeda motor." "Loh, kok mendadak gini?" "Iya, Pastor." "Naik sepeda motor apa?" "Mau dikirimi 3 Vespa." "Oh ya sudah, tunggu ya." Tunggu, datanglah motor ke rumah. Lalu berangkat dari Forest. Akhirnya rombongan itu 5 atau 6 atau 7 sepeda motor. "Mau kemana ini?" "Cari sarapan." Tapi nggak ngomong kalau ke Bromo. Berangkatlah, kok nggak sampai-sampai. Sampai-sampai, kemana ini? Sudah, ikuti yang di depan. Sampai Bromo. Setelah sampai Bromo, makannya itu loh cuma makan tempe goreng. Mateng enggak? Sama nasi jagung. Waduh, makan kok cek wadoy kayak gini. Tapi enaknya itu yang ngajak ini orang punya nama. Sehingga dia dikawal sama 7 preman, polisi pakaian preman. Saya tanya, terus mereka kerjanya apa? "Ya suruh jaga saya," katanya. Wah, saya katut enak, saudara-saudaraku. Akhirnya di depan dikawal, di belakang dikawal, kami di belakang gitu, di tengah gitu. Sampai sana, sudah kadung panas toh. Udaranya kan sudah panas. Aku nggak kuat loh ini kalau naik sepeda motor pulang ini. "Tinggalin saja, Pastor. Biarkan kita naik mobil, nanti itu dibawa sama aparat itu." Betul, saudara. Saya pulangnya naik mobil, masih ngopi di sono, ngopi di sono. Akhirnya sepeda motor kami sudah di rumah duluan. Kan enak toh. Ini karena orang ini dikenal dan dijagai gitu. Saya tanya waktu makan nasi jagung ini, "Kenapa kok mereka jagai kamu kayak gini?" "Iya, perintah dari Jakarta." Apalagi kalau namanya adalah Yesus, penguasa langit, bumi, bawah bumi, takluk kepadanya. Dan itu kau punyai. Betapa luar biasanya, saudara. Ayo kita tepuk tangan meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Jadi, saudara, itu nama adalah nama di atas segala nama. Kabar baiknya adalah Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya.
Dia yang hidup, sekarang hidup. Dia yang hadir, dulu hadir, sekarang hadir. Dia yang hebat, dulu hebat. Sekarang pun apa? Hebat. Kesimpulannya, saudara beribadah di rumah kedua saudara yang bernama YHS. Ingatlah, ingat nama YHS. Saudara ingat, Yesus hidup sejati. Aku punya Tuhan yang hidup, aku juga punya hidup kekal. Nggak aku ganti, nggak aku tukar harta, tahta, cinta. Nggak akan, sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Ingat nama rumah keduamu YHS, Yesus hadir sekarang. Ingatlah hidupmu, engkau tidak diwarnai ketakutan karena Yesus menyertaimu, engkau tidak sendiri. Ingat nama rumah kedua saudara YHS, Yesus hebat sekali, Yesus yang hidup, Yesus yang hadir, dia hebat. Engkau bukan pecundang, tetapi bersama Yesus engkau adalah pemenang. Saya ingin mendoakan saudara nanti hari Kamis untuk doa pengurapan. Saya tahu hari-hari ini semua sedang sulit. Tadi saya ketemu 2-3 orang, semua berkata sulit. Usaha bidang ini sulit, usaha bidang ini sulit, usaha bidang ini sulit. Tiga bidang yang berbeda. Ada yang kain, ada yang bangunan, ada yang makan. Semua alami sulit. Engkau perlu Tuhan. Yang hidup, yang hadir, yang hebat. Mari kita berdiri bersama-sama.